kita harus cek dulu sebelum kita garap ke BIOS, intinya tegangan semua ada atau enggak gitu. Karena misalkan tegangan 1,8 volt ada, PX ada, misalkan tegangan P-core masuk tapi tegangan memori nggak masuk, ya di flash BIOS pun atau diganti IC BIOS nggak bakal pengaruh ya, selagi tegangan ada yang hilang. Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di channel Ruli Komputer. Di channel ini saya akan mencoba membahas tentang servis PGA card atau servis elektronik lain-lain ya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa diambil, dan intinya saya ingin berbagi pengalaman tentang servis entah itu PGA card atau alat elektronik lainnya ya. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil sama kawan-kawan yang baru mencoba belajar di elektronik, terutama di servis PGA. Dan di sini saya akan coba menjawab juga karena ada beberapa pertanyaan yang masuk kayak di Shopee, Tokopedia atau di YouTube juga ya. Ada yang komen tentang, "Bang, bisa servis PGA seri ini enggak gitu. Atau kira-kira berapa biaya perbaikan PGA yang mati total, atau berapa perbaikan PGA yang no display?" Atau juga ada yang bertanya untuk apakah harga PGA berpengaruh sama biaya servis. Ya di sini saya coba singkat jelaskan ya. Untuk bisa atau enggaknya servis harus dicek dulu dari kerusakan PGA-nya. Kenapa? Kerusakan itu artinya rusak komponen apa yang rusak gitu. Harus melalui pengecekan, dan begitupun untuk biaya ya. Karena di PGA, walaupun di PGA ini satu serinya sama, terkadang menggunakan IC yang berbeda. Contohnya di IC di MOSFET di sini bisa kita lihat menggunakan IC MPS, dan sedangkan di sini menggunakan IC MCP ya. Jadi intinya harus dicek dulu kerusakan di mana. Seperti contohnya ini mati total, kita harus cek tegangan ini masuk nggak dari 12 volt, masuk nggak ke MOSFET. Misalkan di sini putus fuse-nya, harus dicek dulu. Karena fuse ini putus pasti ada penyebabnya. Harus dicek mana yang rusak, dan harus dicek juga setiap komponen beda juga harganya ya. Oke, halo kawan-kawan. Di video kali ini saya mau coba bahas PGA MSI GTX 1660 Super. Ini bekas servis gagal ya di tempat lain. Dan sebelumnya saya tanya apa yang digarap sama pemiliknya ya, dan beliau bilang di bagian BIOS itu korosi, entah itu dari tempat servis sebelumnya diponis korosi atau gimana ya. Dan saya pun nggak tahu kondisi awalnya itu tegangan semua hadir atau enggak ya, karena untuk pengecekan saya sendiri seperti yang saya jelaskan di video-video saya, untuk pengecekan PGA kita wajib melakukan pengecekan di tegangan tadi bagian 1,8 volt, 1 volt, di bagian PX ya, di bagian tegangan memori, di V-core dan lain-lain harus ada semua. Kalau misalkan tegangan ini ada yang hilang, kita harus cari tegangan harus ada. Kalau tegangan semua ada tapi nggak display, kita cek di bagian lain-lain lagi. Intinya pengecekan yang pertama wajib ada tegangan, dan ini sebenarnya saya udah cek tadi di awal, tegangan nggak ada. Jadi yang hadir cuma 1,8 volt, 1 volt di PS nggak ada, V-core nggak ada, memori nggak ada. Dan entah itu emang nggak adanya setelah digarap apa di bagian BIOS tiba-tiba mati tegangan ke sini atau gimana, saya kurang paham. Karena yang saya terima kondisi seperti ini. Dan di sini ada juga di bagian area BIOS ada yang jebol kapasitor jalur, karena di spacer 2 ini macet. Pas saya terima tadi macet, cuman saya nggak rekam dari awal ya. Cuman di sini yang ingin saya tunjukkan atau saya sambil jelaskan, mungkin buat kawan-kawan yang baru mau coba belajar servis di PGA atau di bagi HP atau laptop apapun itu, jangan apa ya, jangan asal garap. Intinya bukan jangan asal garap, bukan artian semua apa ya, selain pengecekan wajib ada tegangan. Contoh misal tegangan ini nggak ada, oh ini mungkin di BIOS nih rusak atau gimana ya. Kalau tegangan nggak ada, nggak mungkin di BIOS gitu. Intinya jangan salah garap seperti itu ya, kurang lebihnya. Kayak ini saya udah buka skematik ya biar nggak panjang lebar, dan mohon maaf juga udah lumayan lama saya nggak bikin video ya. Kemarin juga ada PGA RX 6900 XT, saya nggak sempat bikin video karena lumayan rumit juga garapannya. Dan tadi yang beres tuh ada PGA RX 6800 non XT ya.
itu nggak saya rekam juga. Nah ini mudah-mudahan bisa ketemu penyakitnya yang ini karena tegangan udah ketemu ya di bagian PWM, di bagian tegangan udah muncul semua, cuman dia nggak display. Dan kalau di apa namanya dinyalain itu buzzer di mainboard bunyi. Ini tegangan di bagian PWM problemnya udah ketemu, cuman tinggal beresin di bagian area skematik BIOS yang udah digarap sama di tempat servis sebelumnya ya. Oke, ini saya kamera balik ke sini. Saya tunjukkan di skematik, sekalian saya tunjukkan PGA-nya, PCB-nya ya, pakai mikroskop sambil kita cari. Bentar ya, ini saya silent dulu HP-nya biar nggak berisik. Banyak notif ya. Oke, mohon maaf jadi keganggu. Oke, kita cari di bagian BIOS ini ya untuk skematiknya. Nah, ini IC BIOS dan di tempat servis sebelumnya digarap di area sini, dan kapasitor ini jebol di bagian sini nih. Bentar, di kameranya nggak bisa fokus ya. Nah, di sini nih. Ini ada yang jebol, nanti saya tunjukin di mikroskop biar lebih jelas ya. Kita fokus ke layar. Saya pasang dulu ini di riser biar nggak goyang-goyang ya PCB-nya. Oke. Mudah-mudahan PGA ini bisa normal kembali ya. Karena sayang gitu. Ini enggak, ini PCB-nya ya, kalau misalkan langsung saya yang pegang enggak sampai banyak ini sih yang digarap, cuman karena ini bekas servis ya mau gimana lagi ya. Nah ini tempat apa lubang baut pun udah kegores ya karena bekas macet. Oke, kita cek yang tadi jebol. Nah ini ada bekas diputus jalur. Nah ini kapasitor jebol, entah dari apa spacer itu macet terus dipaksa dibuka kesenggol atau gimana, saya kurang paham. Nah di sini kapasitor jebol dan ini ada jalur bekas motong, entah kemungkinan sih bekas motong ya. Enggak di sini nih. Nah ini jalur ini bekas motong ya pakai cutter, jadi kita harus gores dulu, nanti kita sambung. Ini jalur ini di bagian sini nih area. Cuman kalau di skematik nggak kelihatan ya, intinya di bagian pin 1 dari IC ke sini ke room CS ya, yang jalurnya ke chipset ke sini. Ini ke chipset jalur, cuman untuk jalur kalau di board view nggak kelihatan, cuman kelihatan di PCB. Jadi intinya jalur dari IC BIOS dia nggak diputus ya, dari BIOS itu resistor terus masuk ke chipset. Nah di sini diputus jalurnya, entah apa maksud dan tujuannya saya kurang paham. Oke, saya mau gores dulu buat nanti disolder. Jadi yang kenapa saya akhir-akhir ini juga banyak yang mau servis dengan kondisi yang bekas gagal servis, saya kebanyakan tolak karena kita harus kerja 2 kali gitu kalau misalkan PGA itu bekas garap ya, karena garap 2 kalinya seperti ini. Problemnya udah ketemu tapi harus benerin bisa orang seperti ini ya. Oke, kita bersihkan dulu untuk disolder nanti nih ya jalur yang diputus pas motong. Untuk kapasitor ini kalau saya cek di skematik kapasitor ini tegangan PEX sih harusnya nggak masalah, walaupun kapasitor ini dilepas atau nggak dipasang ya, kan ini sulit, pednya kecil jebol. Kalau bisa nanti saya pasang, kalau nggak bisa harusnya nggak masalah karena ini tegangan PX kapasitor udah banyak. Oke, kita solder yang bekas diputus. Mudah-mudahan bisa nyala di satu video ini ya untuk PGA ini, dan saya juga udah konfirmasi sama pemiliknya. Dan untuk yang banyak yang nanya kalau masalah biaya,
biaya servis kalau kalau saya tergantung ini ya, kalau masalah biaya servis tergantung, harus cek dulu kerusakannya di mana, apalagi kalau bekas servis seperti ini kita harus garap, benerin di bagian jalur mana aja yang udah digarap, komponen apa aja yang udah digarap gitu ya. Karena selain komponen yang langka juga, kalau misalkan garap jalur yang kecil-kecil seperti ini ya nggak semudah yang dilihat ya. Ya di video tuh garap kayak gini gampang-gampang ya, kalau di belakang layar belum tentu seperti ini ya. Oke, ini harusnya udah nyambung untuk jalur, karena ini untung dia putusnya hanya digores pakai cutter ya. Oke, ini udah, karena tegangan tadi udah muncul ya, ini harusnya udah ya. Tadi yang saya garap sebelumnya, di sebelum saya rekam itu di komponen ya, di sini ada yang udah diganti nilainya, cuman saya nggak rekam di bagian dekat BIOS, ini IC BIOS. Nah di sini ini ada yang udah diganti nilainya, entah ketukar atau gimana, saya udah ganti. Untuk jalur kita cek lagi apa ada yang diputus lagi atau enggak. Kalau ini kosong nih, kosong, mudah-mudahan udah ya, karena ini tegangan udah muncul, tinggal di bagian BIOS aja. Oke, kita tes ya, coba. Kenapa saya nggak ini ya, mungkin kenapa nggak direkam dari awal, karena biar nggak terlalu panjang juga ya videonya, biar cukup ya setengah jam kurang gitu, kurang lebih, biar ya sekedar dokumentasi aja intinya, biar kelihatan yang bekas digarap, apalagi yang bekas digarap orang lain ya, yang bekas digarap ini yang kondisinya seperti ini gitu. Oke, saya pasang dulu power nih, mudah-mudahan langsung display. Pasang power. Untuk monitor saya pakai kabel VGA ya, konverter, karena ini monitor saya mati kemarin satu yang bekas LCD laptop, jadi saya tinggal satu monitor yang ini ya, agak ribet juga sebenarnya satu monitor kalau servis. Oke, bismillah, kita tes, nyalakan. Oke, display ya, udah display alhamdulillah. Jadi problemnya itu pertama di ini ya, kalau dari analisa saya entah benar atau enggak, mungkin kalau misalkan apa namanya, enggak harus dipercaya juga kalau analisa, maksudnya enggak, belum tentu 100% benar dari analisa saya, bisa aja hanya mirip-mirip ataupun bisa juga salah ya. Kalau dari analisa saya ini kerusakan karena pas datang ke sini tegangannya nggak ada, tegangan di PX, tegangan di core, tegangan memori nggak ada, hanya tegangan 1,8 volt yang muncul. Kayak ini kipas kayaknya problem juga nih. Ya, sebentar saya lepas dulu biar nggak berisik ya, karena saya pakai kipas kecil. Tanpa kipas dulu, hanya pakai heatsink kecil. Sambil saya cerita ya, kalau dari analisa saya ini kerusakan awal, dia nggak display karena yang muncul hanya 1,8 volt, sedangkan tegangan PX, tegangan record, tegangan memori itu nggak ada, jadi dia nggak display. Kemungkinan ya, bisa juga salah, bisa juga tegangan semua ada, cuman hilangnya itu setelah digarap di bagian BIOS jadi hilang tegangannya, bisa juga seperti itu. Cuman ya kita nggak tahu, karena saya garap tangan kedua ya, saya tangan kedua, jadi intinya yang saya garap tadi di bagian tegangan, karena hilang tegangan PX, record, dan memori hilang, jadi saya garap itu dulu pertama. Setelah muncul tegangan, dia masih nggak display karena di bagian BIOS ada, jadi saya garap dulu bagian BIOS, terus saya rekam tadi ya. Ternyata di bagian jalur BIOS itu ada bekas diputus, entah bekas di tes gimana, saya kurang paham ya. Intinya ini udah display sekarang, kita tunggu ya driver sampai kebuka. Ini mudah-mudahan nggak overheat karena kipas saya matiin. Dan ini satu lagi, kipas ini 100% ya, entah kipasnya nggak cocok atau gimana. Nanti saya tes pakai kipas bawaan ya, sebentar karena ini udah lumayan panas. Jadi mungkin buat kawan-kawan yang
belum banyak ya garap PGA. Sebelum kita garap di bagian komponen lain kayak apalagi VRAM ya, kita cek dulu tegangan. Tegangan wajib ada ya, tegangan semua di PX, di Vcore, karena banyak juga yang garap contohnya kayak di mainboard, tegangan di Vcore hilang, dianggapnya apa namanya itu cuman BIOS, plus BIOS juga nanti sembuh gitu. Banyak juga yang cerita kayak gitu ya. Kalau tegangan Vcore nggak ada, mau BIOS itu bagus pun ya nggak bakal nyala gitu. Kayak ini sekarang problemnya di kipas. Ini saya pasang kipas bawaan juga, yang ini kipasnya kencang 100%. Jadi kita cari lagi nanti problemnya di bagian kipas, entah di bagian yang mana ya. Ini kipas. Oke, sekarang kita tes dulu. Ini deh, saya nyalain, nggak apa-apa kipasnya 100%, kipas kecil. Nyalain untuk dicek di GPU Z, dia kebaca atau enggak ya. Oke, kita lanjut pengecekan di bagian kipas. Ini saya pakai kipas kecil rakitan. Intinya PGA-nya udah bisa kedetek dan display udah normal harusnya ya. Cuman sekarang ada problem baru ini di kipas, entah problemnya itu disebabkan karena garapan sebelumnya atau bukan, saya kurang paham. Intinya kita cek skema lagi di bagian jalur ini ya, PWM buat ke kipas, apakah ada komponen yang rusak atau ada jalur yang diputus lagi. Kita cek skematik lagi ya. Saya balik lagi ke sini kameranya, mudah-mudahan bisa normal kembali. Ini untuk PGA udah bisa nyala, tinggal kita cek sekarang di bagian jalur kipas ya. Saya sambil lepas dulu soket. Oke, kita buka lagi board view ya, kita cek TX 1660. Oke, di sini soket kipas ini ya, ini ground, ini 12 volt, GPIO vantage, PWM naik, PWM kita cek masuknya kemana ya. Oke, untuk PWM dia ke sini ya, masuknya ke IC yang kakinya 5. Oke, berarti kita garap di sini ya. Mungkin saya skip aja untuk proses pemasangan IC atau penggantian IC ini, saya skip. Kayak intinya dia dari IC yang 5 pin, kemungkinan IC ini mati karena ini saya juga nggak tahu ya, ini bekas garap di sini juga atau gimana, karena fluk udah banyak di mana-mana, saya nggak bisa nebak yang digarap apanya. Kita cek yang ini masuknya ke ini, harusnya sensor RPM ya, ini sama masuknya ke sini. Oke, kemungkinan di IC ini mati. Kalau misalkan saya habis penggantian IC ini masih 100% atau malah nggak muter, kita ganti yang ini juga ya, transistor. Ini transistor ya 3,3 volt. Oke, saya coba ganti dulu untuk IC yang 5 kaki ini. Nanti kita lanjut. Kalau misalkan normal langsung saya bersihin ya, karena ini masih kotor banget grupnya. Oke, saya skip untuk pemasangan IC yang 5 kaki ini dulu. Oke, kita lanjut ya. Ini saya udah pasang IC-nya, mudah-mudahan bisa normal ya setelah penggantian. Mudah-mudahan cuma IC yang 5 kaki ini. Oke, sambil nunggu dingin. Dan saya sambil ngobrol-ngobrol ya, sambil saya lap-lapin ini nunggu dingin. Jadi buat yang mau melakukan pengecekan, entah itu
punya PGA yang problem, punya multitester, mau pengecekan, atau punya solder, mau servis sendiri, seperti yang udah sering saya jelasin ya, untuk pengecekan wajib cek di bagian tegangan. Kita jangan buru-buru untuk garap, karena PGA itu nggak display ada kemungkinan BIOS. Kita garap di BIOS, kita harus cek dulu sebelum kita garap ke BIOS, intinya tegangan semua ada atau enggak gitu. Karena misalkan tegangan 1,8 volt ada, PX ada, misalkan tegangan Picor masuk tapi tegangan memori nggak masuk, ya di flash BIOS pun atau diganti IC BIOS nggak bakal pengaruh ya, selagi tegangan ada yang hilang. Intinya semua tegangan harus muncul. Kalau misalkan masih nggak display, kita cek, bisa pengecekan menggunakan display onboard, cek di GPU-C tampilannya seperti apa. Kalau misalkan di bagian BIOS versionnya itu unknown, BIOS version atau apa itu lupa saya. Unknown berarti problemnya di area BIOS, bisa juga dari jalur chip putus dan lain-lain ya. Kalau misalkan di BIOS version kebaca, terus yang lain-lain ada tapi di memori 0 MB, lanjut pengecekan ke bagian VRAM, terus jalur juga gitu. Kalau punya skematik agak enak sih sebenarnya, cuman kalau skematik menurut saya pribadi nggak terlalu penting juga sih ya, asal kita cari dataset aja. Misal di bagian sini ya, saya contohkan ini karena kan ini tegangan PX ya, ini IC PX. Misal di sini nggak ada ya, ini harusnya ada 0,9 atau 1 volt di sini ya. Misal di sini hilang, kita cari aja dataset dari IC ini, tegangan inputnya mana. Misal diklik di sini kan bisa cek 12 volt di sini ya, diukur aja. Kapasitor itu pasti ada 12 volt. Terus ada tegangan misal 5 volt atau 3,3 volt, biasanya masuk ke IC 1 volt ini. Kalau misalkan 12 volt ada terus tapi outputnya nggak ada, kita cari di dataset di bagian enable-nya di mana gitu. Contoh ini kan ada PXN, ini kalau di skematik ada EN, namanya EN ya. Di sini kita ukur di sini tegangan masuk atau enggak. Kalau misalkan di sini tegangannya nggak ada, kita cari komponen di sini, komponen kita cari dari skematik ini apa, dataset pun kelihatan sih sebenarnya. Nggak harus dari apa namanya, dari board dulu seperti ini, nggak wajib juga gitu. Kalau misalkan kita urut seperti ini EN tadi kan di sini ya, ini PS PX EN ya, di sini dia menggunakan resistor 17K ini ya, PS PX PDD EN di sini. Ini masuknya biasanya ke IC 5 kaki biasanya, coba ya. Nah di sini biasanya ke area PWM sih. Nah di sini ya, resistor lagi 0 ohm masuknya ke resistor lagi ya, ini 0 lagi. Nah ini kebetulan nggak menggunakan IC yang 5 kaki, ini masuknya ke area PWM. Nah di sini ya, jadi intinya diurut aja, diukur dari misalkan ini nggak ada, coba aja disuntik tegangan gitu. Untuk enable ini kalau nggak salah kisaran 3 volt ya, kalau nggak salah. Oke, ini udah dingin, saya coba matikan PC-nya ya, saya tes kipas biar enggak ini ya, kebanyakan ngoceh gitu. Oke, sekarang kita pasang ya. Ini untuk power saya bikin juga riser ini untuk pengecekan yang PGA yang mati total atau tegangan hilang, saya biasa menggunakan ini, jadi tinggal colok tegangan aja gitu. Oke, kita tes pasang kipas, mudah-mudahan langsung normal ya untuk kipas. Oke, ini untuk input display. Agak ribetnya kalau satu monitor kayak gini ya, pindah-pindah input. Oke, bismillah. Oke, ini kipas pelan ya, sekarang enggak 100%. Aman ya untuk kipas, berarti IC yang 5 kaki di sini di bagian PWM buat kipas dia mati juga. Oke, kita masuk ke display lagi ya, tes ke Windows,
kita cek untuk driver, tes kecepatan kipas juga normal atau enggak dari MSI Afterburner. Kalau udah normal, nanti kita tinggal bersihkan PCB-nya, dan yang bekas gores, bekas di jumper, kita cat ulang PCB-nya atau kita lapisin lem UV ya. Nanti tinggal pasang ke heatsink, ganti pasta, ganti thermapad. Oke, ini untuk driver, NVIDIA control panel, kebaca, tes dibuka. Oke, aman ya, kebuka. MSI Afterburner, tes fan speed. Ini nggak ada pergerakan, mungkin nggak support juga di kipasnya. Kita tes nanti kipas bawaan ya. Kalau masalah speed ini misal nggak fungsi, kita harus tes bawaan di PUZ. Tes buka lagi biar nggak terlalu panjang lebar ya untuk videonya. Dan mohon maaf kalau misalkan di video saya ada salah-salah kata atau ada kata-kata yang kurang enak buat kawan-kawan ya. Ini untuk sensor juga buat power draw, kebaca, Jipuchi power draw, CIS power draw, kebaca. Tes buat purmak sebentar ya, karena ini kipas kecil, bisa di load atau enggak. Oke, aman ya. Ya, sekarang kita matikan. Nanti mungkin untuk videonya saya cut, saya lanjut pas pengetesan menggunakan kipas bawaan ya. Oke, kita lanjut ke proses pengetesan selanjutnya. Oke, ini untuk PGA nya udah kepasang, backplate udah kepasang, tes purmak juga adem ya, di 60-an lancar. Cuman untuk benchmark yang lain karena habis kehapus file-filenya, belum saya install lagi ya untuk aplikasi benchmark. Jadi sementara tes purmak intinya di load berat ini udah jalan ya, aman. Suhu di 60-an, biasanya di 65 gak sampai 70 sih, watt di 125-an, kipas auto. Oke, jadi makasih banyak buat yang udah kirim, dan buat yang belum beres PGA-nya di sini mohon maaf banget ya. Diusahakan PGA-nya bisa normal kembali, mudah-mudahan gak mengecewakan. Intinya sekali lagi makasih banyak buat yang udah kirim, mudah-mudahan barangnya awet, lancar terus rezekinya ya, sehat-sehat selalu. Oke, kita lanjut untuk PGA berikutnya ya. Mudah-mudahan ada yang bisa saya videokan, ada yang bisa saya upload, atau ada yang bisa saya bagikan ya buat kawan-kawan. Mudah-mudahan ada ya sesuatu yang bermanfaat yang bisa diambil dari video saya. Walaupun mungkin penyampaiannya kurang bagus atau penyampaiannya ada yang salah, mohon maaf. Sekali lagi makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.